Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bu Ulfi dan Bu Maya di pembelajaran online bimbingan konseling. Oh ya sahabat BK, hari ini kita akan menyampaikan materi bimbingan dan konseling tentang minat dan bakat. Sahabat BK, apa sih minat dan bakat itu? Bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang sejak dia lahir, dan kemampuan tersebut membuatnya mampu mempelajari sesuatu dalam tempo yang relatif singkat. Contohnya, saat kita belajar melukis, kita mampu menyelesaikan lukisan kita dalam waktu yang singkat. Bakat itu ada dua, terbagi atas bakat umum dan juga bakat khusus. Untuk bakat umum adalah kemampuan atau potensi yang hampir dimiliki semua orang. Contohnya, kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan, dan kemampuan melihat. Sedangkan untuk bakat khusus adalah kemampuan atau potensi dasar yang dimiliki hanya sebagian orang tertentu. Contohnya, menguasai bidang seni atau olahraga. Bakat khusus terbagi lagi atas bakat verbal, yaitu bakat dalam bentuk konsep kata-kata. Kemudian yang kedua ada bakat numerikal, bakat yang konsepnya terbentuk dalam angka-angka. Kemudian ada bakat skolastik, yaitu bakat yang merupakan gabungan keduanya antara verbal dan numerikal, yaitu konsep secara kata-kata dan secara angka. Kemudian ada bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata-kata dan juga bukan numerikal ya. Jadi lebih kepada pola, diagram, ukuran-ukuran atau rancangan tertentu. Sementara ada lagi bakat mekanik, yaitu bakat mengenai tata cara kerja mesin, alat-alat atau perkakas. Kemudian ada juga bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini adalah untuk mengamati atau menceritakan pola dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya dimiliki oleh para arsitek, insinyur, fotografer, atau bahkan seorang pelukis. Lalu ada juga bakat ketelitian klerikal, atau itu bakat tentang tugas tulis menulis. Bisa juga tentang eksperimen di laboratorium. Yang terakhir adalah bakat bahasa atau linguistik, yaitu kemampuan dalam bidang seni sastra. Biasanya digunakan di bidang jurnalistik. Sedangkan minat adalah keinginan atau kemauan seseorang yang dapat dikembangkan atau dicapai apabila ada kemampuan atau ada motivasi untuk dikembangkan. Jadi, kalau misalkan kamu menyukai sesuatu, hal itu bisa menjadi sebuah prestasi kalau kamu mau untuk mengembangkan hal tersebut. Jenis-jenis minat itu dibagi menjadi dua, ada minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional juga dibagi menjadi 3 jenis. Terdapat 3 jenis bidang. Yang pertama, minat profesional. Yang kedua, minat komersial. Yang ketiga, minat kegiatan fisik, mekanik, dan lain-lain. Sedangkan minat avokasional adalah minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Untuk mengembangkan bakat dan minat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal yaitu faktor genetik dan faktor kepribadian. Bakat atau minat seseorang bisa diturunkan oleh orang tuanya. Hal ini yang disebut dengan faktor genetik. Sedangkan faktor kepribadian, bakat dan minat ini murni karena keinginan di dalam dirinya sendiri. Bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan diri kita. Faktor eksternal
3 ya. Untuk mendukung bakat dan minat ada 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat belajar dan latihan bagi kita semua dalam mengembangkan minat dan bakat. Sedangkan lingkungan sekolah adalah lingkungan proses belajar mengajar untuk pengembangan bakat dan minat kita yang kita dapatkan dari sekolah. Sedangkan lingkungan masyarakat adalah proses pengembangan bakat dan minat kita melalui pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari kehidupan masyarakat di sekitar kita. Sahabat BK, lalu bagaimana sih caranya untuk mengembangkan bakat dan minat kita? Caranya adalah 1. Harus punya keberanian. Maksudnya adalah kita mampu untuk mengatasi segala hambatan dan kendala yang ada untuk memaksimalkan potensi kita. Misalnya, saat saya tahu punya potensi melukis, maka saat itu saya harus berani mengikuti lomba atau kompetisi melukis. Yang kedua, perbanyaklah latihan. Karena dengan latihan adalah kunci keberhasilan. Jadi kalau makin banyak latihan, insya Allah potensi kita makin terasa. Cara mengembangkan minat dan bakat selanjutnya yaitu perlu didukung oleh lingkungan. Maksudnya adalah kamu perlu dukungan dari orang tua dan perlu juga dukungan fasilitas yang lengkap. Contohnya, jika kamu minat di bidang melukis, kamu perlu alat-alat melukis yang lengkap. Dan yang terakhir, kamu perlu mengetahui hambatan-hambatan apa saja sih yang dapat menghambat pengembangan minat dan bakat kamu. Hal ini dilakukan agar ketika kamu mendapatkan kesulitan, kamu bisa mencari jalan keluarnya. Nah, sahabat BK, sekarang Bantu udah tahu ya kalau minat dan bakat itu berbeda. Kalau bakat adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, sementara minat adalah sesuatu yang kita sukai. Nah, tapi keduanya ini tetap perlu dikembangkan ya dan perlu dilatih agar minat atau bakat ini bisa menjadi sebuah prestasi. Tentunya juga agar bisa berkembang lebih maksimal. Nah, sahabat BK, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan tambahan ilmu dari materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran online selanjutnya. Assalamualaikum.